Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung, dimana pada hari ini kita kedatangan sebuah kapal pelni, lebih tepatnya kapal motor kelut atau biasa disingkat KM Kelut, yang pada kesempatan hari ini sedang berlabuh di Pelabuhan Malayati. Pelabuhan Malayati ini sendiri sebenarnya adalah pelabuhan peti kemas atau pelabuhan bongkar muat barang. Namun memang agak berbeda pada hari ini, atau lebih tepatnya selama 2 minggu adanya pon ini di Aceh dan Sumut ini, kapal ini memang sengaja bersandar di sini bukan untuk mengantar atau menurunkan penumpang atau mengantarkan atlet, bukan, tapi lebih dijadikan sebagai tempat tinggal sementara para atlet yang sedang berkompetensi di kota Banda Aceh atau di provinsi Aceh dan sekitarnya. Jadi memang kalau kita melihat kondisi di kota-kota ini kan, mulai dari losmen, dari penginapan, hotel, itu semua pada full. Nah, dan ini menurut saya merupakan terobosan juga, dalam artian untuk memberikan akomodasi bagi para atlet dan para rekan-rekannya, karena memang kan ada ratusan cabang olahraga di PON ini, sehingga memang karena keterbatasan dari tempat yang tersedia itu, maka kali ini PLN mendatangkan kapalnya yang sengaja dilabuhkan di Pelabuhan Malayati itu untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi para atlet. Ya, meskipun seperti yang kita tahu, kapal ini memang kalau normal beroperasi dia itu kapasitasnya 2000 orang. Namun mungkin pada kesempatan hari ini kapal ini hanya menampung kalangan terbatas bagi para atlet-atlet yang sedang berlomba di sini. Dan cukup unik karena memang di kota Banda Aceh sendiri itu memang bukan rute yang lazim dilalui oleh KM Kelut, karena memang di Banda Aceh itu sendiri kapal pelni yang beroperasi itu hanya maksimal itu kapal feri yang menyeberang ke Pulau Weh atau ke Sabang, dan itu pun kapal itu bersandarnya di Pelabuhan Ulele seperti yang sudah kita liput pada video-video sebelumnya. Dan memang pelabuhan ini terkenal sebagai pelabuhan kapal-kapal kontainer. Namun memang karena tempat ini dijadikan suatu pilihan buat bersandar, sehingga membuat tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dan kalau kita lihat sehari-hari, ya mungkin kawan-kawan juga yang akan kesini atau pernah lewat kesini, pelabuhan ini tuh tidak dibuka untuk umum, dalam artian untuk jalan-jalan atau tempat wisata ya. Bahkan memancing aja di sini kan dilarang. Nah, khusus pada event pon ini saja tempat ini dibuka untuk umum. Meskipun para pengunjung ini bukan untuk menginap di sini ya, karena memang saya cari tahu memang di sini kapal ini tidak tidak menerima orang atau tamu lain selain dari yang ditunjuk oleh official PON itu sendiri. Jadi kebanyakan para pengunjung di sini seperti saya juga ini ya, karena di sini sangat beda kondisinya, maka ini dijadikan tempat wisata yang cukup unik bagi para warga sekitar sini, karena memang kapal ini mungkin hanya akan datang sekali seumur hidup, bahkan sepanjang pelabuhan ini sebagai pelabuhan barang. Jadi karena kondisinya seperti itu, maka tak heran banyak warga yang menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata sambil mengabadikan momen-momen spesial, karena memang kita nggak tahu lagi kapal ini akan datang.
beranjak dari bawah dan kita ke atas. Seperti saya juga itu tadi ya, kita melewatin tangga yang biasa kita lewatin kalau kita naik ke atas kapal itu juga sama aksesnya. Karena memang kapal ini tergolong besar, maka untuk naik pun kita juga harus antri. Apalagi antusias dari para pengunjung ini sangat luar biasa. Bahkan ini saya datang ke sini bukan di hari hari libur weekend ya. Memang ini kita pada saat hari-hari biasa aja, hari-hari ya bukan libur panjang. Namun memang untuk kesini pun kita sudah seperti mau ke tempat wisata atau ke tempat-tempat monumen-monumen seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan tempat museum-museum yang ada di Banda Aceh, kurang lebih itu kondisinya tak jauh beda ya. Karena orang kesini pun itu harus sampai mengantri untuk naik ataupun untuk masuk ke dermaganya itu sendiri. Untung saja saya datangnya cepat-cepat, jadi memang pada saat saya datang ke sini itu belum ada belum ada petugas yang menjaga di depan dermaga itu sendiri, sehingga saya lebih leluasa untuk masuk ke sini. Dan menurut saya pengalaman yang saya dapatkan itu sungguh penuh dengan nostalgia, karena memang saya terakhir juga naik kapal ini tuh ketika mungkin di tahun 2008an 2010 kurang lebih, terakhir mungkin 2010. Dan sekarang sudah tahun 2024, maka saya pun pada saat saya mengajak anak ke sini pun ya rasanya itu sangat-sangat penuh dengan suasana nostalgia, seperti pada saat saya diantar oleh orang tua saya dulu, pernah juga naik kapal ini sewaktu kuliah. Dan memang semenjak kuliah itu pun saya memang sudah tidak pernah lagi, bukan berarti tidak mau, tapi memang tidak lokasi tempat tinggal saya yang tidak memungkinkan untuk naik kapal ini. Dan kapal ini sendiri, kalau kawan-kawan penasaran, kapal ini melayani rute dari Tanjung Priok, Jakarta untuk menuju ke Belawan, Medan, Batam, dan Tanjung Pinang. Jadi memang di kawasan-kawasan kepulauan. Namun memang sayang sekali untuk Banda Aceh sendiri itu, untuk kapal ini itu tidak sampai ke sini. Jadi seperti saya dan kebanyakan pengunjung di sini itu merasa sangat antusias ya ketika ada kedatangan kapal pelni yang memang tidak lazim ketika pada suatu saat atau kondisi hari ini itu bertandang ke sini. Dan itu pun yang menjadikan saya tidak menyia-nyiakan momen seperti ini, meskipun hanya 2 minggu saja seperti panjangnya event PON ini ya, maka saya sempat-sempatkan juga untuk mengunjungi kapal ini dengan harapan ya saya juga ingin nostalgia seperti apa dulu, menikmati bagaimana kita lagi naik-naik ke dek atas, menikmati suasana angin ketika kapal sedang berlayar atau ketika sedang mau berlabuh, kita melihat banyak lampu-lampu dari jauh. Menurut saya hal-hal itu sangat memorable, sehingga memang ketika saya menginjakkan kaki ke atas itu saya benar-benar sangat benar-benar sangat bergembira ya. Artinya mengenang suasana seperti itu dapat dilakukan kembali. Dan sama seperti kebanyakan wisatawan yang lain, selain saya mungkin ingin nostalgia, tentunya wisatawan yang lain itu pada penasaran ya tentunya seperti apa wujud dari kapal ini. Karena memang kapal ini itu mungkin ini yang pertama kali, tapi kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya bisa saja ya. Tapi ya saya juga tidak tahu apakah itu nanti akan betul-betul kedepannya melayani rute Aceh, karena memang rute Banda Aceh itu sendiri kan adalah kota paling ujung di Indonesia. Dan memang beda dengan kayak kota kebanyakan lain yang dekat-dekat dengan kepulauan. Ya mungkin bisa saja kalau orang-orang yang bertandang ke Aceh ini banyak, mungkin bisa saja suatu saat ada rute yang dibuka baru oleh Pelni ke Banda Aceh ini sendiri. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan hari ini.
Semoga kawan-kawan bisa terhibur dan semoga kawan-kawan juga bisa menikmati video yang saya berikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.